Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan saat ini di mana kita melakukan pembelajaran secara online melalui YouTube. Nah, kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pertama kita di mata pelajaran Informatika kelas 7 dalam kali ini tahun pelajaran 2020-2021. Ini adalah pertemuan awal kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Baik, kita harus mengetahui ya, komputer itu terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak itu adalah software, yaitu biasanya berupa aplikasi dan bentuknya maksudnya tidak ada bentuk fisiknya. Beda dengan hardware ini adalah perangkat komputer yang wujudnya memiliki fisik. Bisa kita lihat dan bisa kita pegang untuk bendanya sendiri. Bagian-bagian hardware biasanya terdiri dari perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Ada lagi perangkat penyimpanan dan periferal. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang perangkat pemrosesan. Di sini ada yang disebut dengan Central Processing Unit. Central Processing Unit ini dikenal dengan nama mikroprosesor atau prosesor, di mana prosesor ini merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer, atau di sini sebutannya otak dari komputer. Komputer ini terdiri dari beberapa bagian. Prosesor ini terdiri dari beberapa bagian, seperti halnya dengan otak manusia, di mana otak manusia terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Nah, di mana otak kiri dan otak kanan ini mempunyai peranan masing-masing dan mempunyai peranan berbeda. Begitupun dengan prosesor yang menjadi otak komputer, terdiri dari ALU dan CU. ALU adalah Arithmetical Logical Unit. Arithmetical Logical Unit ini berfungsi sebagai pusat pengolahan data seperti perhitungan matematika. Kemudian CU, Control Unit, berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer, yaitu mengatur urutan proses-proses yang dilakukan di komputer sehingga urutan prosesnya berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ALU dan CU ini mempunyai peranan yang berbeda. Untuk ALU sendiri berhubungan dengan pengolahan data yang berkaitan dengan perhitungan matematika. Kalau CU pengontrolan mengatur urusan dari urutan proses yang terjadi di dalam komputer supaya perintah-perintahnya berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Selanjutnya, untuk kecepatan prosesor ini dihitung dengan satuan Hertz. Saat ini kecepatan prosesor sudah mencapai 1 GHz atau 1 miliar Hz. Nah, di sini kecepatan prosesor ini berpengaruh terhadap performa dari komputer. Itu penting sekali kecepatannya, karena semakin cepat komputer atau semakin canggih prosesornya, maka komputer ini akan harganya semakin mahal karena performanya juga semakin cepat. Jadi untuk saat ini kecepatan komputer
pasti ditentukan dengan kehandalan dari sebuah prosesor. Oke, kalian harus mengetahui beberapa merek dari prosesor dalam komputer yang sering digunakan dan beredar di pasaran saat ini. Ada yang jenisnya Intel, ada juga yang AMD. Dari kedua prosesor ini saat ini saat ini bersaing dengan ketat, karena tidak hanya dari kecepatan saja yang harus dikembangkan, tetapi dari keramah lingkungannya, kemudian dari kehematan sumber dayanya juga harus ditingkatkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori eksternal disebut RAM, random access memory, dan memori internal atau ROM, read only memory. Nah, sekarang kita bahas RAM. RAM ini merupakan penyimpanan media penyimpanan yang sifatnya sementara. Jadi ketika program dijalankan dan data diproses saja. Jadi RAM ini adalah memori yang sifatnya menyimpan program dan data secara sementara. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih RAM yaitu yang pertama, tipe dari RAM. RAM ini ada dua jenis, ada dinamik, ada statik. Nah, keduanya cukup berbeda. Nah, di sini yang lebih cepat yang mana? Yang lebih cepat adalah dynamic RAM atau dynamic random access memory, dibanding dengan static RAM atau SRAM. Ini lebih cepat dynamic RAM ya. Kemudian kapasitas dari RAM. Kapasitas RAM ini sangat berbeda-beda. Saat ini keping-keping dari kapasitas RAM ini ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 16. Jadi harus diperhatikan juga, karena memilih RAM ini harus kompatibel juga dengan motherboardnya. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan ini biasanya terlihat dari bisa dilihat dari jenis RAM-nya. Misalkan di sini ada DDR5 6400 DIMMS, berarti RAM tersebut kecepatannya 6400 MB per second. Harus diperhatikan ya, dari tipe RAM-nya, namanya, kecepatannya berapa. Jadi harus hati-hati dalam memilih. Kemudian ada jumlah pin. Jumlah pin ini menentukan bagaimana memori bertukar data dengan motherboard. Jadi ada yang single inline memory module, ada DIMM dual inline memory module. Nah, keduanya read only memory atau ROM. ROM ini digunakan untuk menyimpan perintah-perintah data secara tetap. Beda halnya dengan RAM. Kalau RAM itu menyimpan data memorinya secara sementara ya. Kalau ROM secara tetap. Jadi itu bedanya RAM dan ROM. Kemudian komputer hanya membaca data yang tersimpan pada ROM tersebut. Jadi data yang tersimpan dalam ROM saja yang dapat dibaca oleh komputer. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.